Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Setiabudi dengan NIM 130261970 dari FMIPA UNJ. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis gelombang elektromagnetik serta bahaya dan manfaat dari radiasi gelombang elektromagnetik tersebut. Nah, gelombang elektromagnetik itu jenisnya macam-macam, nggak cuma cahaya tampak yang bisa kita lihat pakai mata. Kebanyakan gelombang elektromagnetik ini malah nggak bisa kita lihat pakai mata kita sendiri. Contohnya dari matahari juga datang gelombang sinar ultraviolet atau sinar UV yang cukup berbahaya buat kita. Kalau kita kelamaan terpapar sama gelombang UV, bisa-bisa kulit kita terkena kanker. Nah, jenis-jenis gelombang elektromagnetik yang berbeda ini tergabung dalam sebuah spektrum gelombang elektromagnetik. Yang berbeda dari masing-masing gelombang adalah panjang gelombangnya dan juga frekuensinya. Semakin besar panjang gelombangnya, semakin kecil frekuensinya, dan semakin kecil juga energi yang dihasilkan. Di satu sisi, spektrum ada gelombang radio yang panjang gelombangnya paling besar. Gelombang ini yang biasa dipakai stasiun radio buat ngirim musik atau lagu-lagu. Spektrum satu lagi ada sinar gamma. Sinar gamma ini frekuensinya tinggi banget. Makanya dia bahaya banget karena jumlah energi di dalamnya super besar. Sinar gamma biasanya muncul dari proses nuklir atau pembelahan inti atom. Tapi, apapun jenis gelombang elektromagnetiknya, mau cahaya tampak, gelombang radio, sinar gamma, semuanya bakal merambat dengan kecepatan yang sama, yaitu kecepatan cahaya atau C. Kecepatan lambat ini mempunyai hubungan yang erat banget dengan panjang gelombang dan frekuensinya. Kecepatan cahaya atau C sama dengan panjang gelombang atau lambda dikali frekuensi gelombang atau F. Karena kecepatan cahaya itu konstan, yaitu 299.792 km per second, kita bisa tahu frekuensi gelombang kalau kita tahu panjang gelombangnya, dan berlaku sebaliknya. Kalau ada gelombang elektromagnetik dengan frekuensi gelombang 900 MHz, kita bisa hitung panjang gelombangnya. Panjang gelombangnya atau lambda sama dengan kecepatan cahaya atau C dibagi frekuensinya, yaitu 900 MHz sama dengan 33,3 cm. Selanjutnya, terdapat juga bahaya radiasi gelombang elektromagnetik. Bahaya yang sering terjadi pada umumnya yaitu 1. Dapat merusak mata. Kedua, terjadinya kerusakan jaringan tubuh. Dan yang ketiga adalah yang paling berbahaya, yaitu dapat memicu kanker. Ini beberapa contoh barang elektronik dengan bahaya yang berasal darinya. Yang pertama, laptop. Dapat merusak mata, terjadinya gangguan pada otak, terjadinya gangguan pada tulang punggung. Lalu yang kedua ada handphone, mengganggu ingatan manusia, menyebabkan kanker otak. Yang ketiga, komputer. Dapat menyebabkan rabun mata, katarak, dan epilepsi. Lalu ada televisi. Tanpa kita sadari, ternyata televisi juga memiliki dampak yang tidak baik bagi kesehatan. Radiasi gelombang elektromagnetik berupa spektrum cahaya dapat merusak indera penglihatan manusia. Apalagi, televisi yang ada sekarang memiliki layar monitor LED yang menghasilkan radiasi gelombang cahaya dengan intensitas cukup tinggi. Oleh karena itu, jaga jarak aman minimal sekitar 2 meter dari layar monitor. Selain memberikan bahaya, ternyata radiasi gelombang elektromagnetik memiliki manfaat. Di antaranya, yang pertama, gelombang radio memberikan manfaat berupa sebagai alat komunikasi radio, penelitian luar angkasa, dan radar yang berguna untuk mempelajari pola cuaca, badai, membuat peta 3D permukaan bumi, mengukur curah hujan, dan memonitor lingkungan. Yang kedua, gelombang mikro yang memiliki manfaat berupa sebagai pemanas microwave dan komunikasi radar. Yang ketiga ada gelombang inframerah, memiliki manfaat sebagai remote control, alarm pencuri, dan terapi fisik. Yang keempat ada cahaya tampak, memberikan manfaat sebagai yang pertama membantu penglihatan mata, yang kedua sebagai sumber energi. Lalu yang kelima ada sinar ultraviolet yang berguna untuk mengecek keaslian uang dan tanda tangan di bank, dan sebagai fotosintesis tumbuhan yang mengubah karbon dioksida dan air menjadi makanan berwujud glukosa dan oksigen, dan sebagai pembentuk vitamin D.
Yang keenam ada sinar X yang bermanfaat untuk memeriksa barang di bandara, analisis struktur badan, memotret organ tubuh, dan membantu diagnosis kedokteran. Yang terakhir ada sinar gamma yang bermanfaat sebagai terapi kanker, pembuatan varietas tanaman unggul, mengurangi populasi hama, dan mensterilkan alat bedah.